Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 Maret 2025 dengan judul Kegembiraan Seorang Penolong. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Namun kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita ikuti penjelasannya. Kekristenan menumbuhkan filosofi pelayanan menjangkau dan menyentuh seseorang. Kita melakukan ini karena Tuhanlah yang mengatakannya. Berikut adalah solusi nasihat yang mengajak untuk melayani. Yang pertama adalah berbelas kasihan kepada orang miskin. Amsal 14 ayat yang ke-21. Yang kedua, membantu sesama manusia. Yesaya 41 ayat yang ke-6. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Yesaya 58 ayat yang ke-7. Yang keempat, memberi minum. Matius 10 ayat yang ke-42. Yang kelima, jika Anda mempunyai 2 baju, berikan 1 kepada yang membutuhkannya. Lukas 3 ayat yang ke-11. 6. Memberilah, maka kamu akan diberi. Lukas 6 ayat yang ke-38. 7. Peduli terhadap sesama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-25. 8. Bersikap baik hati dan lemah lembut. Efesus 4 ayat yang ke-32. 9. Membela yang lemah. 1 Tesalonika 5 ayat 14. 10. Mengunjungi anak yatim dan janda. Yakobus 1 ayat yang ke-27. 11. Memberi pakaian kepada yang telanjang. Yakobus 2 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. 12. Jika musuh kita lapar, berilah mereka makan. Amsal 25 ayat yang ke-21. Tetapi apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kita sebenarnya meningkatkan kesehatan kita sendiri serta kesehatan orang-orang di sekitar kita ketika kita mempraktikkan kebaikan yang sederhana, kebajikan, dan pelayanan kepada orang lain. Alan Lux dalam bukunya The Healing Power of Doing Good mengatakan bahwa ketika orang-orang secara sukarela membantu orang-orang di sekitar mereka mendapatkan aliran perasaan yang baik yang dia sebut sebagai kegembiraan seorang penolong. Perasaan ini secara tajam dapat mengurangi stres dan melepaskan obat penghilang rasa sakit alami tubuh, yaitu endorfin. Aliran awal ini kemudian diusul oleh peningkatan kestabilan emosional dalam jangka waktu yang lebih lama. Mereka yang rutin berkunjung ke rumah sakit untuk berdoa, membawa bunga, dan bernyanyi bisa mendapatkan kegembiraan penolong ini. Hampir 8 dari 10 relawan berkata bahwa perasaan-perasaan nyaman dari sindrom menolong ini datang kembali, meskipun berkurang intensitasnya ketika tindakan menolong itu diingat lagi. Bayangkan
hanya memikirkan tentang hal itu saja dapat menghasilkan kegembiraan pada seorang penolong. Menemukan waktu adalah hambatan terbesar dalam menolong orang lain. Saya percaya bahwa itu adalah salah satu alasan Tuhan menciptakan satu hari khusus untuk penyembuhan dan pelayanan. Itu adalah hari Sabat. Kebanyakan orang Kristen merayakan suatu hari khusus untuk beribadah dan refleksi diri. Tetapi terlalu banyak yang lupa bahwa Yesus berkata harus berbuat baik pada hari Sabat. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius 12 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Rencanakan hari ini apa yang dapat Anda lakukan untuk menolong seseorang pada Sabat berikutnya. Dalam melakukan itu, Anda akan merasakan berkat yang lebih besar, kegembiraan seorang penolong. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.